Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiara Maharani dari kelas pengantar aplikasi komputer 3B ingin menyampaikan materi tentang software. Sebelum ke pengertian apa itu software, mari kita bahas dulu sejarah perangkat lunak atau software. Perkembangan perangkap lunak atau software sudah dimulai sejak terciptanya komputer elektronik. Perangkap lunak pertama kali digagas pada pertengahan tahun 1800-an oleh Charles Babbage, namun baru dikenal secara resmi kepada khalayak pada tahun 1935 oleh Alan Turing melalui esainya yang berjudul Nomor Komputasi dengan Aplikasi ke Masalah Entscheidung. Sementara untuk kata software sendiri dicetuskan oleh John Durkee yang juga berprofesi sebagai ahli matematika pada tahun 1958. Dalam perkembangan tersebut, perangkat lunak terbagi dalam 4 era, yaitu 1. Era pemula, 2. Era stabil, 3. Era mikro, dan 4. Era modern. 1. Era pemula. Perangkat lunak pertama kali muncul dalam bentuk sambung-sambungan kabel ke antara bagian dalam komputer. 2. Era stabil. Pada era ini, perangkat lunak sudah dapat digunakan untuk berbagai macam fungsi sehingga tidak dipakai oleh kalangan peneliti dan akademis saja, namun juga industri dan perusahaan. 3. Era mikro. Di era mikro ini dapat dilihat dari perbedaan software yang terbagi menjadi 2, yaitu perangkat lunak sistem yang menangani internal komputer dan perangkat lunak aplikasi yang dapat digunakan oleh pengguna secara langsung. 4. Era modern. Pada era ini, perangkat lunak sudah berkembang menjadi sangat canggih dan modern. Di masa ini, perangkat lunak sudah mengenal input dalam bentuk suara maupun gambar serta distribusinya ada yang berbayar dan juga ada yang gratis. Software merupakan salah satu perangkat komputer yang memiliki peran penting karena merupakan kumpulan data elektronik yang disimpan dan diatur oleh komputer. Data elektronik yang disimpan komputer bisa berupa program yang berguna untuk menjalankan suatu perintah karena software memang tidak terlihat secara fisik, namun fungsinya sangat penting sebagai penggerak perangkat keras. Jenis software dibagi menjadi 4, yaitu 1. Sistem operasi atau operation system atau OS. 2. Software aplikasi. 3. Software pembantu atau utility. 4. Software bahasa pemrograman. Pertama, sistem operasi atau operating system atau OS adalah software atau perangkat lunak yang berfungsi untuk mengendalikan semua komponen yang terdapat pada mesin komputer. Contohnya, Windows sebagai sistem operasi yang umum digunakan. 2. Software aplikasi adalah suatu program yang ditulis dengan bahasa pemrograman untuk tujuan tertentu. Contohnya, Microsoft Office hingga Adobe Photoshop. Ketiga, software pembantu atau utility. Software ini mempunyai peran untuk membantu sistem operasi, misalnya dalam hal pembersihan file atau sampah yang ada di komputer. Contohnya, Avast, antivirus, Kaspersky hingga Smartdaw. Dan terakhir, 4. Software bahasa pemrograman merupakan satu set instruksi berupa sintaks dan semantik untuk mendefinisikan program komputer. Contohnya, virus. Program yang memiliki kemampuan untuk mengendalikan diri dan manipulasi data. Fungsi software. 1. Mendeteksi perangkat keras atau hardware pada komputer, sehingga komputer yang digunakan dapat bekerja dengan baik sesuai pekerjaan yang dilakukan. 2. Sarana interaksi media, untuk menghubungkan beberapa software lainnya dengan perangkat keras komputer. 3. Berperan sebagai pengidentifikasi program dan penerjemah software lainnya. Agar dapat bekerja sama dengan begitu, hardware pada komputer dapat mengerti dan menerima perintah dengan baik. 4. Mengidentifikasi sebuah program di masalah komputer. Contoh software yang sering digunakan. 1.
software system, 2. Software browser, 3. Microsoft Office, dan 4. Paint software, dan terakhir 5. Software antivirus. 1. Software sistem perangkat lunak ini berperan sebagai sistem operasi komputer. Contohnya Windows, Linux, dan Mac. 2. Software browser. Software ini berfungsi sebagai mesin pencari situs untuk mendapatkan berbagai informasi secara online. Contohnya Chrome, Opera Mini, Mozilla Firefox, dan lain-lain. 3. Microsoft Office. Software ini sangat berguna untuk mempermudah atau meningkatkan efisiensi berbagai pekerjaan kantor seperti perangkat lunak, pengolahan kata, pengolah angka, media presentasi. Contohnya Microsoft Excel, Microsoft Word, PowerPoint, dan Outlook. 4. Paint software. Digunakan untuk mengelola gambar atau desain, mulai dari proses pembuatan suatu gambar hingga editing desain dapat dilakukan. Contohnya Adobe Photoshop, CorelDRAW, dan Paint. 5. Software antivirus. Berfungsi untuk mencegah masuknya serangan virus-virus yang dapat merusak sistem kedalaman komputer. Contohnya Smartdav, AVG, Norton, dan lain sebagainya. Itulah materi saya tentang software. Dan terima kasih sudah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.